Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika dengan NPM 2478447. Oke, di sini saya mendapatkan tugas yaitu simulasi filter simulasi filter pada sistem komunikasi. Oke, jadi langsung saja kita ke pendahuluan. Dalam sistem komunikasi, filter digunakan untuk meloloskan frekuensi sinyal informasi yang diinginkan dan meredam frekuensi gangguan noise atau draw atau sinyal yang tidak diinginkan pada umumnya. Filter yang sering pada umumnya filter yang sering digunakan untuk memisahkan sinyal dari gangguan frekuensi tinggi adalah low pass filter atau LPF. Salah satu jenis filter digital yang sangat adaptif dan efisien untuk meredam draw acak berfrekuensi tinggi adalah moving average filter atau filter rata-rata bergerak. Filter ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip rata-rata aritmatika dari sejumlah sampel data dalam rentang jendela waktu tertentu guna memuluskan kembali riak-riak tajam yang disebabkan oleh sebentar ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke, ada parameter spesifikasi. Jadi di sini untuk untuk simulasi filter ini ada FS yaitu frekuensi sampling, FM frekuensi message, frekuensi carrier atau VC. Di sini FS kita menggunakan 1000 Hz, yaitu yang dimana FS adalah komputer atau perangkat digital tidak bisa membaca sinyal analog murni yang kontinu. Oleh karena itu, sinyal harus dipotong-potong menjadi titik-titik diskrit. FS menunjukkan seberapa banyak titik sampel data yang diambil dalam 1 detik. Lalu ada FM atau frekuensi message menggunakan 5 Hz. Frekuensi dari data atau informasi dasar yang ingin kita transmisikan, misal dari suara manusia, data musik, atau gelombang uji berkecepatan rendah. Sinyal informasi selalu memiliki karakteristik frekuensi yang rendah. Lalu di sini ada FC, frekuensi carrier, yaitu menggunakan 50 Hz, yang dimana sinyal informasi berfrekuensi rendah, FM tidak bisa merambat jauh di udara atau medium transmisi jika dikirim sendirian. Oleh karena itu, kita membutuhkan sinyal pembawa berfrekuensi tinggi yang berfungsi sebagai kendaraan atau media tempat menumpangkan sinyal informasi tersebut. Oke, lanjut. Kita ke sini. Oke, di sini ada analisis hasil grafik atau di sini ada soal pertama yaitu sinyal plus gangguan. Oke, dimana sinyal plus gangguan itu garis terlihat sangat kasar dan bergetar atau bergerigi akibat tumpangan komponen frekuensi tinggi dari noise. Pada tahap ini, amplop informasi sulit dideteksi karena distorsi. Oke, di sini teman-teman bisa lihat yang dimana sinyal itu bergerigi atau patah-patah di sini teman-teman, karena dia memiliki gangguan. Jadi sinyal asli ini memiliki gangguan yang dimana menghasilkan gelombang yang patah-patah atau bergerigi. Lanjut kita ke analisis hasil grafik sinyal setelah filter. Oke, jadi di sinyal setelah filter itu kita menggunakan filter yang dimana N. Jadi di sini ada penjelasan. Efek rata-rata bergerak, moving average, berhasil melakukan smoothing, penghalusan, sehingga fluktuasi tajam dari noise hilang dan menyisakan gelombang yang mulus. Makin besar nilai N, efek penghalusan smoothing akan makin kuat sehingga noise makin bersih. Tetapi sinyal asli juga bisa ikut terpotong atau mengalami pergeseran waktu atau delay yang lebih besar, menentukan berapa banyak data masa lalu yang dikumpulkan untuk dirata-ratakan. Jadi di sini teman-teman bisa lihat sinyal asli plus gangguan dan sinyal setelah difilter. Jadi sinyal asli plus gangguan itu di sini teman-teman bisa lihat di sini ada
bergeriginya teman-teman, di sini bergerigi dia. Nah, lalu sinyal setelah filter ini dia sangat mulus, yang dimana dia melakukan smoothing atau penghalusan. Oke. Nah, jadi di sini ada penjelasan, makin besar nilai N, maka penghalusan akan makin kuat sehingga noise makin bersih. Jadi noise-nya itu menghilang. Nah, jadi di sini kita menggunakan N sama dengan 15. Jadi ini untuk setelah difilter menggunakan 15. Ketika 20 dia semakin mulus teman-teman. Begitu juga untuk seterusnya, jadi 15 ke atas lah ya. Kalau misalnya 15 ke bawah itu tidak jadi penghalusan teman-teman. Lalu di sini ada analisis perbandingan. Nah, di sini frekuensi filter 29,6 Hz lebih kecil dari frekuensi carrier yaitu 50 Hz, sehingga gelombang pembawa ikut diredam atenuasi. Namun pola informasi 5 Hz tetap terjaga strukturnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini yaitu sebelum filter dan setelah filter. Yaitu sebelum filter di sini gelombang masih bergerigi. Dan namun untuk setelah difilter itu dia halus. Dia tidak bergerigi. Jadi ini seperti ini teman-teman. Di sini kita ada simulasinya menggunakan MATLAB. Nah, jadi di sini kita menggunakan fs sama dengan 1000 Hz atau frekuensi sampling. Nah, di sini soal pertama FM-nya kita menggunakan 5, message 2. Ini untuk rumusnya message sama dengan 2 kali sin buka kurung 2 kali peak kali FM kali T tutup kurung. Nah, frekuensi carrier-nya kita menggunakan 50. Di sini carrier sama dengan sin 2 kali pi kali FC kali T. Nah, di sini untuk sinyal plus gangguan atau noise. Nah, di sini bisa lihat teman-teman dia membentuk gelombang yang bergerigi. Lalu di sini soal kedua tambahkan filter. Nah, di sini bisa lihat figur kedua. Figur kedua di sini kita menggunakan N sama dengan 15, yang dimana N itu adalah hasil filternya yang digunakan untuk smoothing. Teman-teman bisa lihat di sini figur 1 dengan figur 2 itu sangat berbeda. Yang pertama figur 1 itu bergerigi, figur 2 itu mulus teman-teman. Lalu ketiga itu ada bandingkan sebelum dan sesudah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk yang bergerigi itu sebelum, dan untuk yang mulus itu setelah difilter. Jadi sebelum difilter itu menghasilkan gelombang yang bergerigi. Nah, namun setelah difilter dia menghasilkan gelombang yang mulus. Begitu teman-teman. Oke, kita balik lagi. Nah, kesimpulan. Berdasarkan hasil simulasi menggunakan MATLAB, dapat disimpulkan bahwa implementasi moving average filter dengan panjang jendela N sama dengan 15 sangat efektif bertindak sebagai low pass filter digital. Algoritma ini sukses mengeliminasi komponen gangguan noise acak berfrekuensi tinggi dari kanal transmisi melalui mekanisme perataan sampel smoothing, sehingga pola amplop sinyal informasi asli FN sama dengan 5 Hz itu berhasil diselamatkan dan dipulihkan agar siap didemodelasi dengan akurat. Meskipun demikian, proses filtrasi ini memberikan efek samping berupa redaman amplitudo atenuasi yang signifikan pada sinyal keluaran akhir, di mana nilai puncak menyusun dari 3,4 menjadi 1,0. Fenomena tersebut terjadi karena frekuensi cut-off teoritis filter berada pada kisaran 29,6 Hz yang secara otomatis menekan amplitudo sinyal pembawa carrier karena frekuensi kerjanya FC sama dengan 50 Hz berada di atas ambang batas kelolosan filter. Oleh karena itu, untuk optimasi komunikasi dimaksudkan penentuan nilai order filter N harus dilakukan secara presisi agar pembersihan noise tetap
maksimal dalam menghasilkan keuntungan. Nah, oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.